Shalom, teman-teman pelayan Tuhan. Bukan kebetulan saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya yang dapat menolong umat-umatnya bersedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau saudara dan saya menolong jemaat menjangkau dunia. Dunia di mana mereka berada, tetangga, di kantor, dan lain sebagainya. Setelah kita terlibat dan aktif dalam menjangkau dunia melalui kegiatan di Car Free Day maupun di taman-taman olahraga, kali ini Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Conference untuk menyiar di televisi. Pemilik dan pengurus dari Skynindo menawarkan kepada Conference, kita boleh menyiar tidak hanya di DKI, tetapi se-Indonesia melalui satelit Palapa Indosat 24 jam setiap hari, ya. Asal dengan syarat kita mampu memiliki pelanggan 5.000 orang yang berlangganan 40.000 setiap bulan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan itu adalah membiayai daripada penyiaran Conference DKI Jakarta. Luar biasa saudaraku, ya. Saya masih ingat 12 tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan pemilik Indovision. Mereka juga berkata, Pendeta Simorangkir, Gereja Advent memberikan Tuhan karunia untuk mengerti dan mampu mengajar Alkitab lebih baik, lebih detail. Tolong itu disiarkan. Orang-orang lain hanya tahu satu ayat, tapi dia betul-betul khotbahkan, bahkan disiarkan di radio dan televisi. Kenapa ini Gereja Advent tahu banyak, tapi mereka hanya nikmati sendiri? Conference 12 tahun yang lalu dikasih kesempatan menyiar 24 jam setiap hari selama 1 minggu, ya, untuk mengabar Injil di Indovision. Nah, kali ini Skynindo, perusahaan yang mirip dengan Indovision, ya, mereka menyiarkan siaran-siaran luar negeri dan dalam negeri, memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik, menjangkau orang-orang yang mungkin kita tidak bisa jangkau. Kita langsung berada di dalam ruangan tamu, ruangan tidurnya atau di kantornya, dan memberikan kabar pengharapan. Saudaraku, kita sudah memiliki siaran televisi melalui perusahaan Skynindo yang bernama Gema Pengharapan TV. Sebelumnya kita juga sudah punya radio Gema Pengharapan, dan sekarang adalah Gema Pengharapan TV. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan apa keuntungan, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita dengan adanya fasilitas siaran ini? Kita akan pelajari bersama. Para hamba-hamba Tuhan, manfaatkan fasilitas siaran televisi Skynindo. Kita mungkin hanya bertemu dengan jemaat di hari Sabat, hari Sabtu, atau hari Rabu. Kita sampaikan firman, kita doakan mereka. Dengan adanya televisi, maka saudara dan saya bersama dengan jemaat, bersama dengan firman Tuhan, sehingga jemaat itu selalu dihubungkan dengan firman Tuhan. Gantinya mereka menonton televisi-televisi umum, tapi dengan adanya siaran televisi kita, maka siaran-siaran lagu-lagu rohani, lagu Sion, ya, kemudian nasihat-nasihat firman Tuhan, ya, kita ikuti. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Di mana saja mereka berada, firman Tuhan itu selalu melekat di pendengaran, di pemandangan, dan di hati, bahkan didiskusikan setiap hari. Tidak hanya hari Sabtu, tidak hanya Rabu atau Vesper, tapi setiap hari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat menjangkau umat-umat Tuhan untuk selalu belajar firman Tuhan. Bayangkan apabila umat Tuhan selalu bersama dengan Tuhan oleh karena belajar dan mendengarkan firman Tuhan setiap saat, maka otomatis semua anggota akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau menginjil. Maka keterlibatan semua anggota pun tercapai sesuai dengan rencana Tuhan.
Yang kedua, apalagi? Nah, saudaraku, adalah rencana kita dalam penyiaran televisi ini, ya, di program untuk menolong anggota menginjil. Bagaimana caranya? Kita akan buat program khusus di pagi hari, jam 8 sampai jam 10, 2 jam, itu adalah pendalaman Alkitab. Engkau, pendeta-pendeta atau tua-tua jemaat bisa anjurkan ibu-ibu yang ada di rumah, ya, ajak tetangga untuk menonton bersama dari jam 8 sampai jam 10 untuk belajar Alkitab, semacam kelompok kecil. Jadi pendeta akan berbicara langsung, bisa rekaman atau live, dan bisa tanya jawab langsung. Setiap pagi kita buat, ya. Atau mungkin kita juga akan buat hal yang sama mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi belajar Alkitab secara langsung bisa kita buat di rumah atau di kelompok-kelompok kecil, kelompok peduli. Apalagi guru-guru sekolah sahabat anak tidak hanya di hari Sabat atau Sabat 13, tapi ada program anak-anak yang bisa kita ajarkan kepada mereka di sore hari, pagi hari, renungan pagi bersama. Saudaraku, kita begitu dekat dengan mereka. Apalagi keuntungannya? Yang ini pasti. Selama ini anggota berpikir, mengapa komunikasi informasi dari organisasi seperti mampet tidak kami tahu di jemaat? Ya, kita sudah terobos melalui WhatsApp, melalui internet, email. Kita juga akan umumkan di siaran televisi. Ya, di siaran televisi sehingga anggota pun akhirnya tahu. Pemimpin-pemimpin komunikasi, pekerjaan Anda akan terbantu sekali. Gantinya mereka mendengar waktu di mimbar, di Sabat saja, tapi program-program dari jemaat bisa kita umumkan melalui media televisi. Sudah pasti hanya informasi umum sajalah yang kita tayangkan, karena yang menonton tidak hanya orang Advent, karena seluruh manusia di Indonesia ini, bahkan Asia, bisa menyaksikan siaran kita. Apalagi keuntungannya, saudaraku, melalui siaran ini makin banyak orang akan terlibat. Ya. Mungkin ada sebagian orang sibuk dan aktif menginjil, berkhotbah, belajar Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tidak bisa berkhotbah, yang tidak bisa melawat, tapi dia bisa mengedit video, dia punya ide buat program televisi, dia punya ide untuk bernyanyi, mengarang lagu, akan semakin banyak dilibatkan di televisi ini. Kenapa? Karena televisi ini bukan milik conference. Televisi ini adalah milik jemaat. Jadi saudara bisa merekam, memproduksi siaran di jemaat masing-masing, bahkan di rumah masing-masing. Rekam, audionya bagus, gambarnya bagus, tujuannya jelas, kita akan terima dan tayangkan. Jadi semua akan terlibat. Bukankah itu kerinduan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tua-tua jemaat, bagaimana caranya agar anggota aktif dan terlibat di dalam penginjilan? Inilah keuntungannya. Ada banyak lagi saudara akan temukan bila mana saudara mulai terlibat. Yang berikut, kita akan dengarkan apa yang harus kita lakukan, ya, dalam mensukseskan penyiaran televisi Gema Pengharapan. Para hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi, mari terlibat dalam penginjilan televisi ini. Ini bukan usaha manusia yang menggerakkan Skynindo mau menyiarkan siaran kita. Ya, Roh Tuhan bekerja dan Tuhan mau agar ini kita gunakan. Dan saya percaya ini nggak lama, ya, tidak lama fasilitas ini, karena pasti akan ada saja usaha-usaha setan untuk menggagalkan, ya, akan pelayanan ini. Tapi kebetulan saat ini ada kesempatan, mari kita gunakan. Baiklah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, oleh karena siaran ini bisa disiarkan oleh Skynindo dengan syarat 40.000 langganan tiap bulan satu orang, ya, dan diharuskan 5.000 pelanggan. Kami sangat berharap agar para hamba-hamba Tuhan, tua-tua jemaat mulai bergerak, promosikan, berikan daftar
nama-nama, ya, nama anggota majelis, nomor HP. Kemudian anggota-anggota, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian siapa lagi? Tetangga, teman, saudara yang kita rindu agar mereka boleh terberkati melalui siaran-siaran ini. Dan Anda tak perlu berpromosi atau meyakinkan mereka supaya mereka mau beli. Pihak Skynindo sendiri yang akan menghubungi mereka. Ya, ini untuk menghindarkan pemikiran-pemikiran, ini berapa komisi didapat oleh pendeta Simorangkir. Tidak, sama sekali tidak ada ya Tuhan. Ini adalah murni pelayanan. Jadi Skynindo lah yang akan menghubungi tiap-tiap orang. Dan bila mana saudara dihubungi, tolong disambutlah dengan baik. Kenapa? Karena mereka bukan Advent. Dan mereka akan terpaku atau tertarik dengan cara kita bertolong atau bekerja sama dengan mereka. Berikan alamat yang jelas. Promosikan kepada orang-orang lain. Dan serahkan itu kepada pihak Skynindo. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Isi siaran. Saudaraku, Konferensi DKI tidak bisa mengisi siaran 24 jam setiap hari. Ya, tapi tiap-tiap gereja, kenapa tidak? Rekam. Ada banyak yang bisa kita rekam. Ya, bagi mereka yang berminat, hubungi kami. Kita akan buat pelatihan khusus. Tidak harus beli kamera mahal. Sekarang handphone sekalipun, ya, yang harga 1 juta pun, buatan Cina sekalipun, sebenarnya sudah bagus, ya, asal tidak goyang. Rekam, ketika ada anak kecil bernyanyi, rekam. Ketika ada momen-momen di mana orang muda atau orang tua ditolong, rekam. Yang penting jangan goyang. Sekali rekam, usahakan 10 detik, jangan hanya 1-2 detik. Susah nanti itu diedit. Setiap event, 10 detik, jangan goyang, pencahayaannya bagus. Dan kalau ada audio, pastikan audio itu bukan dari kamera, bukan dari handphone, tapi itu direkam langsung dari mixer. Kami akan ajarkan itu, tenang saja. Lalu apa lagi? Oh, mungkin saudara mau bernyanyi, nyanyi lagu Sion. Terlalu banyak lagu-lagu bahasa Inggris. Nyanyikan lagu-lagu Sion kita rekam di gereja melalui audio mixer atau datang ke studio conference. Ya, apalagi mungkin Anda mau membaca ayat-ayat atau risalah nubuat, kemudian audionya direkam, kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint, ada foto-fotonya. Apalagi mereka yang punya hobi dalam kamera, foto-fotolah momentum-momentum yang baik yang boleh mendekatkan atau menceritakan betapa Tuhan bekerja bagi umat-umat Tuhan. Semua foto-foto event itu akan kita gabungkan menjadi slide video, kita tayangkan. Apalagi mungkin di YouTube ada video-video lucu yang bisa kita buat jadi khotbah atau aplikasi seperti di komen daripada Net TV, kita buat. Apalagi, satu hal yang paling saya rindukan adalah agar orang-orang tidak pindah ke TV lain, tetap di siaran kita adalah semua berita-berita yang terjadi dari hari ini atau minggu ini, itu kita sampaikan juga di siaran kita. Tapi setiap peristiwa selalu kita kasih kekuatan firman Tuhan. Kalau ada masalah korupsi, pemerkosaan, kita kasih ayat firman Tuhan. Jangan khawatir. Ini memang tanda akhir zaman. Tapi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan pasti diberkati. Jadi orang nggak perlu mendengar berita dari yang lain, karena berita yang lain 10 orang memperkosa 1 orang, titik. Akhirnya ketakutan. Tapi di siaran kita bisa katakan memang inilah tandanya kita hidup di dunia yang tidak nyaman. Tapi ada Tuhan, ada malaikat yang menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua berita kita aplikasikan kepada pengharapan yang pasti. Hamba-hamba Tuhan, ayo manfaatkan ini. Manfaatkan ini adalah TV kita, pelayanan kita, dan bukan karena kehebatan saya atau pendeta marhum atau orang conference, tapi adalah maksud Tuhan agar saudara dan saya menggunakan televisi ini menjangkau dunia. Belum lagi ibu-ibu bisa mengarang lagu, bisa mengajar bagaimana makan makanan sehat. Ini TV kita. Banyak sekali yang bisa kita. Mari kita bekerja bersama-sama.
pastikan 5.000 pelanggan bisa kita capai dalam waktu singkat. Tuhan memberkati kita. Amin.